perindustrian bilang, Ya, saya udah travel rilis kok warning nggak ini perlu approval. jadi beban juga bagi para pengusaha begitu seperti yang dikatakan Bu Yani tadi begitu ya Bu ya, kalau misalnya ada pengusaha Korea yang susah untuk Indonesia meskipun sebenarnya sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan surat keterangan kesehatan. Pak, ini mengadu langsung loh Pak, seperti apa harusnya? Ya ini kan tadi saya sudah sampaikan, pemerintah kan harus memikirkan semuanya. Dan saya tadi sudah sampaikan bahwa aspek kesehatan saat ini nomor satu. Sekarang andai kan gini lah, kita simulasi, kemudian dibiarkan gampang gitu ya, terus kemudian terjadi penularan, kan kita berabe juga gitu ya. Itu yang coba dihindari. Kita tahu bahwa tentu saja teman-teman pengusaha tentu saja tidak nyaman dengan ini gitu ya. Ya siapa yang nyaman dengan kondisi seperti itu. Tapi ya intinya langkah-langkah itu, langkah-langkah pencegahan dan yang seperti itu bukan cuma di Indonesia loh ya. Indonesia malah katanya dibilang terlambat, ada yang bilang begitu. Kalau saya bilang ya kita proporsional ya. Nah jadi pemerintah bukan tidak tahu yang dialami oleh teman-teman pengusaha, tapi ya tadi ya ada hal-hal lain yang kita mesti pertimbangkan masak-masak. Nah kemudian hal lain adalah kalau menurut kami sendiri ya, situasi ini memang bukan situasi yang normal ya. Tetapi paling tidak kita berharap ini tidak berkelanjutan sehingga sampai menimbulkan krisis ya. Kita tidak ingin terjadi. Kita tidak ingin terjadi dan sebenarnya kan penyakit COVID-19 ini kan 98% kan bisa sembuh. Ini yang kita harapkan ini segera selesai dalam arti penyebarannya dan sebagainya, sehingga kita tidak perlu masuk periode krisis, sehingga kebijakan-kebijakannya itu tidak perlu kita mengubah kebijakan secara struktural. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek tentu saja bisa dilakukan gitu ya. Dan kita tetap akan melakukan perbaikan, ada ataupun tidak ada kejadian virus corona ini, kita tetap lakukan perbaikan gitu. Nah, tapi intinya kita memahami keluhan teman-teman pengusaha dan kita juga mesti mempertimbangkan aspek lain, khususnya sekali lagi kesehatan. Kesehatan yang utama begitu. Ya. Ibarat kata puasa dulu Pak ya, untuk bisa sehat gitu. Tapi kesehatan juga perlulah. Saya sepakat gitu. Kesehatan itu menimbulkan orang rasa aman untuk berpergian. Hari ini misalnya, walaupun didorong Wisman untuk ke daerah, tapi kalau tidak diinformasikan, penanganan misalnya ke satu rumah sakit gitu dengan baik, itu jadi masalah. Ini kejadian lagi sama anak saya. Dia bilang, "Mama, this is crazy." Anak saya baru pulang kebetulan dari luar. Kenapa? Dia bilang, "I want to rumah sakit RSPAD, Pak." Di sebelahnya itu langsung bilang mau daftar register di tempat yang umum yang sama. Dia bilang, "Saya mau minta diperiksa corona." Dia bilang, "Is this not?" katanya. Masa iya orang yang mau kena corona itu mendaftarkan, dia ngerasa badan gak enak di tempat yang sama. Ini bagaimana kejadiannya? Nah kalau kita bisa menimbulkan rasa aman buat orang, bukan hanya di Indonesia, misalnya di daerah-daerah dikasih tahu prosedurnya, tempatnya dipisah. Orang mau jalan-jalan tenang, kalau dia ngerasa sakit dia pergi ke sini aman. Itu rasa aman itu juga perlu untuk mendorong orang spending untuk jalan-jalan. Tapi kalau rasa aman itu nggak ada, orang lebih baik tinggal di rumah. Aduh, nyari penyakit nih gitu loh. Tapi kalau itu juga perlu juga untuk meningkatkan ekonomi gitu. Betul ya Mas Bima, rasa aman ini sangat penting bagi perkembangan ekonomi dan mungkin operasional ekonomi. Ya sebenarnya gini nih, rasa aman ya. Yang kedua adalah soal informasi. Aman kan bersumber dari informasi. Kemarin kita kan begitu melihat Wali Kota Depok ya, saya langsung aja Wali Kota Depok gitu ya. Kemudian informasi pasien 1-2, kemudian sangat detail sampai alamat dan segala macam. Perumahannya juga disebutkan ya. Kemudian jadi tontonan dan justru dibully ya di berbagai media sosial ya. Itu akan akhirnya membuat juga jangan-jangan ada orang yang sebenarnya sudah suspek tapi tidak berani melaporkan. Dibandingkan dibully, lebih baik sakitnya di rumah gitu. Jadi ini pertama ya. Yang kedua, saya sepakatnya gini, memoderasi ya. Pertama, kita tidak tahu memang corona ini sampai kapan. Tapi untuk perjalanan bisnis trip, jumlah orangnya tidak akan sebanyak wisatawan. Kan bisa disaring dari visanya misalnya. Tujuannya ke Indonesia apa. Kemudian ada surat pengantar dari kantor yang bersangkutan misalnya. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia, kita punya thermoscanner dan segala macam, ada ruang-ruang karantina mungkin di bandara-bandara ya, sehingga yang bisnis ini harusnya tidak terganggu
ya. Kecuali yang wisatawan asing karena ini jumlahnya satu grup misalkan ya dari Cina itu memang bukan hanya Indonesia tapi Singapura, Korea dan segala macam, Jepang pun melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Tapi kita harus membedakan yang investor mau meninjau pabrik, investor mau tanda tangan kemudian uji kelayakan dan segala macam ya. Ini kan jumlahnya berapa sih gitu kan? Proyeknya misalkan 100 billion US dollar gitu. Yang datang ke Indonesia 3-4 orang. Apakah kemudian dengan adanya corona kita kemudian jadi cancel nih yang 100 billion US dollar ini. Nah, artinya proporsional di sini yang kita inginkan memang ada clarity dalam hal informasi ya. Clarity dalam hal kemudian penanganan ya. Prosedur. Kemarin ada tenaga kerja Indonesia TKI kita kemudian pulang masuk di Bandara Juanda gitu ya, hanya dikasih formulir gitu kan. Singapura nggak begitu kan, berapa kali cek misalkan thermoscanner dan segala macam. Baru kemudian heboh di bandaranya ada kemudian thermoscanner di Juanda. Jadi itu yang membuat investor juga agak sedikit worry, bukan coronanya tapi penanganannya. Penanganannya ya. Baik, Pak, ini menjadi usulan juga nih Pak dari Mas Bima. Yang tadi ya pengecualian untuk perjalanan bisnis ya. Saya kira masukan yang baik ya. Dan kita coba akan lihat ya apakah itu bisa. Tapi secara prinsip sih intinya sebenarnya pemerintah ya nggak ada logikanya pemerintah mempersulit investor atau dunia usaha, nggak ada logikanya gitu. Justru itu pemerintah yang pengen mendorong dunia usaha. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa dilakukan, nah, kalau ada hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk mempermudah itu, saya kira nggak ada masalah. Kita bisa coba. Anggapan orang luar negeri yang menganggap Indonesia prakteknya kurang begitu, atau mungkin caranya bisa dari bandara mengecek suhu tubuh dan sebagainya kurang, itu seperti apa Pak? Ya kalau dari sisi pemerintah kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada protokol ya, ada protokol apa yang mesti dilakukan di bandara, apa yang mesti dilakukan di sekolah, apa yang mesti dilakukan di public space dan sebagainya. Cuma ya memang negara kita luas sekali ya, border itu titik masuk ke Indonesia itu 135, sangat berbeda dengan di negara-negara lain. Saya nggak mengatakan bahwa kita kemudian kewalahan dan sebagainya, tapi skala pengawasan yang kita lakukan itu mungkin jauh lebih besar daripada banyak negara lain gitu ya. Ini bukan excuse gitu ya, tapi ini realitanya seperti itu. Pemerintah sedang mencoba untuk memperbaiki, membuat protokol-protokol. Mungkin dalam pelaksanaannya mungkin masih ada bolong sana sini. Ya kita harapkan ya kita terimalah kalau ada kritik kita perbaiki. Termasuk tadi masalah komunikasi, ketidaksinkronan. Kita terima kritik itu gitu ya, dan kita perbaiki. Makanya ada protokol komunikasi. Sekarang ya diatur siapa yang bisa ngomong apa gitu dan sebagainya. Saya aja sebenarnya nggak bisa ngomong terlalu teknis masalah kesehatan karena itu nanti biar Kementerian Kesehatan atau jubirnya yang menyampaikan itu gitu. Masalah komunikasi ini kan baru-baru ini kan pemerintah gencar sekali dengan influencer begitu ya Pak ya. Apakah influencer tetap akan digandeng itu mungkin untuk mempromosikan bagaimana cara hidup bersih dan sehat atau seperti apa begitu Pak? Mengingat jumlahnya kan luar biasa alokasi dana. Saya kalau mungkin saya bukan dari generasi milenial dan generasi Z yang terpengaruh oleh hal-hal seperti, kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu ini ya, tapi intinya gini lah, saya juga bukan pihak yang mengambil keputusan. Even KSP kan bukan implementing agency yang mengambil keputusan semua. Kita kan bottlenecking, mencoba mengkoordinasikan semua ya. Beberapa keputusan itu diambil oleh kementerian lembaga dan kita percaya bahwa ketika mereka memutuskan, mereka sudah melalui pertimbangan dan sebagainya. Tidak semua yang diputuskan itu benar, tapi kalau memang ada kritik dan seperti tadi Mas Bima sampaikan, influencer sebenarnya nggak perlu dan sebagainya, ya nggak apa-apa gitu, ya disampaikan aja. Kemudian kementerian lembaga bagaimana meresponnya, kalau dia responnya kemudian baik dan bisa diterima dan itu efektif, oke. Kalau tidak masih bulet juga, mungkin KSP turun tangan. Ya, jadi kita kan prosedurnya seperti itu. Oke, karena kita berbasis data memang kenapa kita bilang influencer belum tentu tepat sasaran dan bisa jadi pemborosan anggaran ya. Karena influencer itu di US sendiri dan global itu ada studi menemukan loss dari perusahaan yang memakai jasa influencer itu 1,3 miliar US dollar, bukan 1,3 miliar rupiah. Karena mereka sebagian juga memakai fake followers atau memakai robot. Jadi viewernya seakan jutaan dan segala macam ternyata. Jadi yang dilakukan di beberapa negara lainnya, Korea misalkan, itu cukup sederhana, nggak perlu terlalu digital native dan segala macam, cukup SMS blast. Yang ini yang sekarang saya belum dapatkan gitu ya. Bagaimana kemudian cara pencegahannya. Yang justru yang masuk SMS blast-nya itu dari aplikasi kesehatan, bukan dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi
kadang-kadang yang basic-basic ini dilupakan, kemudian langsung loncat kepada yang seolah-olah hype begitu ya, seolah anak muda dan segala macam, padahal efektivitasnya bisa dikatakan rendah. Ya. Nah ini juga saran juga ya kalau menurut saya dari Mas Bima begitu, dari SMS begitu, hal yang sederhana bisa di-blast. Tapi seperti yang kita kemarin mengenai hujan juga BMKG juga BMKG sudah melakukan bagus, hal tersebut ya. Ini mungkin bisa dicontoh bagi pemerintah begitu untuk bisa memberikan informasi melalui SMS begitu Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat yang tadi saya bilang ada 5 protokol itu memang sudah direncanakan. Saya tahu persis karena saya ikut rapatnya, itu akan di-blast. Ya, jadi metode itu kita akan lakukan gitu ya. Materinya, substansinya tergantung kepada gitu. Pastinya. Nanti untuk sekolah itu Kementerian Pendidikan dan sebagainya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu masuk sampai wilayah substansi, kita mengkoordinasikan. Tapi itu salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah. Maksudnya jangan sampai terlambat lah. Maksudnya kan sekarang udah ada suspek 2. Baik, dan jangan sampai nambah lagi ya nih ya yang suspek begitu. Kalau bicara soal bagaimana kebijakan pemerintah daerah juga melakukan hal tersebut, seperti di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Jawa Barat juga melakukan hal yang sama untuk memproteksi warganya, tidak mengizinkan acara-acara yang menimbulkan kontak fisik begitu Pak, seperti acara-acara besar. Nah ini kita akan bahas, namun kita tahan dulu, tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.